Di antara ribuan cerita dalam 1001 malam, ada satu nih yang benar-benar beda. Sebuah kisah yang bikin kita mikir ulang soal takdir, soal pengkhianatan, dan soal harga yang harus dibayar buat sebuah kebijaksanaan. Ini dia kisah Hasib Karimudin. Yuk kita bedah ceritanya. Oke, langsung aja ke inti masalahnya. Coba deh lihat ini. Di satu sisi, ada ramalan super keren yang bilang Hasib ini ditakdirkan jadi orang paling bijaksana. Tapi kenyataannya, aduh jauh banget. Dia cuma penebang kayu yang males dan gak punya ambisi sama sekali. Kontras yang luar biasa ini, nah inilah panggung buat semua drama yang bakal terjadi. Semua ini tuh akarnya jauh, bahkan sebelum Hasib lahir. Ayahnya, Raja Daniel yang bijak, udah ngeramal semuanya. Dan warisannya aneh banget. Bukan harta atau istana, tapi sebuah peti yang isinya cuma 5 lembar kertas. Katanya sih, kertas-kertas inilah yang bakal jadi pemandu takdirnya. Aneh kan? Tapi ya itu, antara harapan dan kenyataan bener-bener jomplang. Hasib sama sekali nggak minat sama ilmu pengetahuan. Boro-boro jadi orang bijak, sekolah aja dia dikeluarin. Dia nolak belajar apapun. Ibunya sampai putus asa, akhirnya nyuruh dia jadi penebang kayu. Jauh banget dari citra seorang cendekiawan ya. Ironisnya, justru dari pekerjaan kasar inilah titik balik hidupnya dimulai. Waktu lagi neduh dari badai, dia nemuin sesuatu yang nggak disengaja. Penemuan ini malah yang nyeret dia ke dalam pengkhianatan paling kejam, sekaligus ngebuka pintu ke dunia yang nggak pernah dia bayangin sebelumnya. Jadi ceritanya gini, teman-temannya Hasib ini licik banget. Mereka nemu sumur penuh madu. Terus, mereka nipu Hasib buat turun ke bawah. Begitu Hasib di dasar sumur, dia langsung ditinggalin. Madunya diambil semua, dan mereka balik ke ibu Hasib sambil ngarang cerita kalau Hasib udah mati dimakan serigala. Bener-bener kejam, cuma demi keserakahan. Nah, pas semua harapan udah kayaknya abis, disinilah ceritanya berbelok dari tragedi biasa jadi mitos. Di dasar sumur itu, Hasib nggak nemuin ajal, tapi dia malah nemuin sebuah lorong rahasia. Pertanyaannya, lorong ini nembus kemana coba? Dan ternyata, lorong itu membawanya ke sebuah kerajaan bawah tanah yang, wow, luar biasa megah. Di sana, di tengah singgasana permata dan ribuan ular penjaga, dia ketemu sama penguasanya, seorang ratu ular yang agung. Uniknya, bukannya dibunuh, Hasib malah kayak disekolahin sama ratu ular. Sang ratu ngajarin dia lewat cerita-cerita kuno tentang takdir dan pilihan hidup. Tapi, buat bebas dari sana, ada harga yang harus dibayar. Dan harganya ini benar-benar nggak masuk akal. Ini dia syaratnya, aneh sekaligus mengerikan. Nasib si ratu ular, penyelamatnya, sekarang ada di tangan Hasib sepenuhnya. Cuma satu tindakan sepele yang nggak boleh dia lakuin, mandi di rumahnya sendiri. Kalau dia sampai mandi, ratu ular bakal langsung mati saat itu juga. Coba bayangin beban yang harus dia tanggung. Hasib sih bersumpah mati-matian bakal nepatin janji. Tapi ratu ular udah pesimis duluan. Kenapa? Karena dia tahu satu hal tentang sifat dasar manusia. Katanya, manusia itu sifatnya pelupa. Keraguan sang ratu ini jadi semacam firasat buruk yang bakal terus ngebayangin sisa cerita ini. Setelah balik ke dunia manusia, hidup Hasib kayaknya mulai membaik. Hebatnya, dia maafin teman-temannya yang udah jahat, dia terima ganti rugi, terus jadi pedagang sukses. Selama bertahun-tahun, dia benar-benar berusaha keras megang janjinya, hidup dengan rahasia hidup mati ini. Tapi ya itu, takdir emang punya jalannya sendiri yang kadang nggak bisa kita lawan. Suatu hari, dia dipaksa masuk ke pemandian umum. Belum sempet nolak, para pelayan langsung nyeburin dia ke kolam. Dan boom, sumpahnya hancur seketika. Perutnya langsung jadi hitam, itu tanda yang diramalkan, dan para pengawal kerajaan yang udah lama ngincer dia, langsung nangkep dia di tempat. Jadi kenapa dia dicari-cari? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata Raja Khazurdan lagi sekarat karena kusta. Dan menurut ramalan, satu-satunya obat buat nyembuhin raja adalah tubuh ratu ular. Wazirnya yang licik, Shamhur, tahu kalau cuma orang yang punya tanda perut hitam yang bisa nunjukin jalan ke sana. Bisa bayangin gak sih posisi Hasib? Dia dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Setelah dipukuli dan diancam, akhirnya dia nyerah. Dengan hati yang hancur lebur, dia terpaksa ngelakuin pengkhianatan terbesar. Nunjukin jalan menuju penyelamatnya sendiri. Waktu ditangkap, ratu ular ini keren banget. Dia nggak melawan, dia terima takdirnya. Tapi, dia nggak pergi gitu aja. Dia udah nyiapin satu rencana terakhir yang super jenius buat ngehukum si jahat sekaligus ngasih hadiah buat si pengkhianat yang terpaksa ini.
Rencananya benar-benar cerdas. Dia bisikin serangkaian instruksi rahasia ke Hasib. Dia tahu banget sifat serakah si Wazir Syamhur. Jadi, sang ratu sengaja bikin ujian terakhir di mana keadilan bakal ditegakkan lewat tangan Hasib sendiri. Sebuah strategi catur yang brilian, bahkan setelah kematian. Dan rencananya berhasil sempurna. Wazir Syamhur yang serakah langsung minum racun dan mati di tempat. Raja Khazurdan makan daging sang ratu dan sembuh total dari kustanya. Dan Hasib, setelah minum ramuan kebijaksanaan, dia dapat hadiah terbesar dari pengorbanan itu semua. Anehnya, justru lewat semua penderitaan, pengkhianatan, dan pengorbanan inilah, ramalan yang ditinggalkan ayahnya bertahun-tahun lalu akhirnya mulai jadi kenyataan. Transformasinya ini bukan main-main loh. Dia nggak cuma jadi pinter, tapi ilmunya itu level kosmik. Dia bisa ngelihat 7 lapis langit, paham pergerakan bintang, bahkan tahu isi perut bumi. Semua ilmu kedokteran, kimia, astrologi dia kuasai semua. Sebagai ucapan terima kasih karena udah nyelamatin nyawanya, Raja Khazurdan yang udah sembuh langsung mengangkat Hasib jadi Wazir Agung, penasehat tertingginya. Sekarang dia punya kekuasaan yang sepadan sama kebijaksanaan yang baru. Dan disinilah lingkarannya jadi utuh. Hasib yang kita kenal di awal, si penebang kayu males itu, kini udah jadi persis seperti yang diramalkan ayahnya. Dia jadi orang paling bijaksana di zamannya. Tapi jalan yang harus dia lewatin buat sampai ke sana bener-bener brutal dan sama sekali nggak terduga. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya buat kita renungin. Apakah semua ini emang udah takdir Hasib yang nggak bisa diubah? Atau jangan-jangan setiap pengkhianatan dan penderitaan itu adalah pilihan-pilihan yang akhirnya membentuk nasibnya sendiri? Cerita ini nggak ngasih jawaban gampang dan justru bikin kita mikir, di mana sih batas antara takdir dan kehendak bebas kita?